Memulai ya. Waalaikumsalam untuk semuanya ya, dan mohon maaf dari teman-teman Kang Roni Kaplek ataupun yang lain yang komentarnya itu tidak terbaca oleh saya. Jadi begini, sebelum kita menyimak bersama-sama dari apa yang disampaikan oleh Mbah Dowi dalam channelnya, kita simak sebenarnya gaya atau model tulisan yang dimiliki oleh Mas Kori itu seperti apa sih? Begitu, kok seolah-olah petentang-petenteng kesana kemari berani untuk atau apa namanya memberanikan diri untuk melakukan atau menulis menyusun antitesis kemudian dihadiahkan kepada Mbak Alawi begitu. Gimana coba? Nah di sini saya punya teman ya namanya Habib Alkemi. Ya, meskipun beliau susah dihubungin ya, tetapi saya mendapatkan informasinya itu dari apa namanya sebagian teman-teman YouTuber, di mana Habib Alkemi itu membongkar bagaimana sih sebenarnya gaya tulisan dari Mas Kori itu seperti apa. Mari kita simak aja langsung ya. Oke, yuk. Nggak tahu, kemarin itu cuma pura-pura aja nggak tahu Tengku. Itu loh faktanya. Kenapa kok dimusuhi? Karena naskah palsu dimintai uang cetak 5 juta, nggak ditrak. Oleh siapa? Oleh Korea. Terus Transfer nggak dikasih, itu sudah fix ya cerita aslinya. Kenapa dia marah ke saya dan jelek-jelekkan saya di room? Karena bukunya tidak saya lanjutkan. Kenapa Anda saya lanjutkan? Nggak layak cetak. Allah, jadi bukunya Kori itu nggak layak cetak. Subhanallah, kok mau bikin antitesis gimana ini antitesis? Waduh, buku nggak layak cetak kok. Buku nggak layak cetak kok menjadi antitesis Kiai Imad. Gimana ceritanya ini bos? Waduh, ini Habib Alkemi ini aja nih suka iseng gitu ya. Kalau misalkan nggak layak cetak, Boyo jangan gitu-gitu amat, ini Habib Alkemi. Aduh Habib Alkemi. Terus. Amburadul tulisannya, kalau mau dijupir mau bukunya tak kirim. Sudah beberapa saya edit, ya kan. Tulisannya amburadul, mana ini anak kalimat, indo kalimat, mana ini tulisannya Arab hasil scanan. Tulis sendiri, saya ngetik sendiri, banyak yang sudah saya ketik. Minta waktu, katakanlah begini, saya memang salahnya apa mengajikan cepat. Tapi begitu belum selesai, langsung diungkap di atas. Alkemi tidak punya utang pada saya, punya janji tidak ditepati. Tuh gitu ya. Dari room satu ke room yang lain sama. Kalau terkait Gus Hasan, mohon maaf saya luruskan nih saya. Kenapa kok tengkar dengan Gus Hasan? Luruskan nih saya. Karena duit juga, karena tidak dikasih bagian karena bukunya Gus Hasan laku banyak. Kenapa kok? Karena dia ngomong sendiri ke saya. Siapa yang ngomong? Lalu karena merasa pernah memberi asupan data. Data ini. Berarti segala sesuatu gitu. Kalau ngasih data itu harus diuangkan, harus dapat cuan, itu harus begitu ya. Apalagi ini Habib Alkemi, antum kan sebagai editor begitu kan dari buku yang disusun atau antitesis yang disusun oleh Mas Kori. Nah, jadi antum harus dapat cuan juga. Oh gitu Mas Joyo ya. Allah, 16 juta diemban juga untuk bayar buku yang gagal cetak. Astagfirullah. Ya begitulah. Begitulah ya. Ngeri pokoknya Mbak. Ngeri benggas pokoknya Mbak. Terus itu dikasih data. Merasa itu, lalu minta bagian dari penjualan buku. Kan lucu. Jadi jangan salah, saya dengarkan ya nggak apa-apa sebenarnya, tapi biar nggak salah paham. Nah, siap Beb. Jadi sejatinya sudah tahu, semuanya sudah tahu. Dan kenapa kok nggak saya proses? Karena nggak layak. Saya ini editor, ya kan, juga penerbit buku. Dulu selama 4 tahun penerbit buku, banyak buku yang sudah diterbitkan. Jadi saya tahu layak atau tidak. Begitu keterangannya. Jadi memang bukunya memang tidak layak cetak begitu. Gimana mau bisa jadi antitesis? Masya Allah, pengelawan Kiai Imad cina. Aduh, memalukan. Gak bisa bos, gak bisa. Ya salam, ya Habibana. Siapa ini? Boris.
La ilaha illallah, astagfirullah. Jadi begitu ya. Coba. Yallah, cen aja. Gimana? Yang kayak gitu, apakah layak untuk menjadi sebuah antitesis untuk tulisan-tulisan atau karya-karya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani? Ya nggak pantas bos, Masya Allah, astagfirullah, sekolah aja enggak itu sepertinya. Tidak layak, betul. Jadi, aduh, jangan-jangan debat dengan Kiai Imad, apalagi menulis atau menyusun sebuah antitesis untuk Kiai Imad. Ya Allah, nulis aja nggak bisa. Ya meskipun saya juga bisa dikit-dikit tapi nggak jago-jago amat begitu kan, ya. Aduh, la ilaha illallah, kasih like karena sudah kirim paket ke Imad. Paket apa itu? Ya. Jadi nggak perlu lah. Udah kalau kayak gitu mah debat apalagi mengeluarkan antitesis begitu ya. Untuk ke Imad nggak usah. Tulisannya aja nggak layak. Masya Allah. Oh begitu, Kang Mang Ucup ya. Boleh. Masya Allah. 3 tahun ngedagel. Lo juga berapa? 3 tahun menunjukkan kejongosan lo kepada Yahudi Askenazi ya. Atau jangan-jangan Anda ini Yahudi. Ya gitu, Beb. Atau Bin. Atau Dak. Atau Ngos. La ilaha illallah. Pakai THR ya, boleh lah. Teman jadi lawan jadi teman jadi lawan ya, nanti pada ujungnya dia nggak punya teman sama sekali itu. Karena tipikal pengkhianat kan seperti itu. Ya. Masa nggak ngerti sih yang kayak gitu mah? Waalaikumsalam. Subhanallah, Habibana Gafin ya. Allah, subhanallah. Jadi saya teringat dulu itu ya, ketika kapan ya, Lebaran kemarin kalau nggak salah, waktu saya di jalan itu. Jadi gini ceritanya, ada banyak saksinya itu, ada siapa, Cilok, ada Kang Cilok, Aku Rokobah itu, kemudian ada King Kong Halim, ada Habib Alkemi dan juga yang lain-lain itu. Telepon grup kalau nggak salah itu ya. Yang waktu itu kita di jalan Tunda tuh. Jadi ngajakin saya, katanya gimana kalau Syawal nanti kita datangin RA ya, kita debat diskusi dengan mereka tuh ngapain? Saja begitu kan. Karena yang pemilik tesis itu siapa? Pemilik tesis itu kan Kiai Imad. Sehingga Kiai Imad lah yang berhak untuk berdebat dengan RA atau tidak. Nah terus Mas Kori itu ngapain ngajak-ngajak saya? Atau sendiri aja sana ngapain ngajak-ngajak saya? Oh enggak, karena antum kan punya data enggak, saya emang enggak mau. Atau izin aja dulu ke Kiai Imad sana. Dan saya pastikan Kiai Imad itu pun tidak akan mengizinkan, tidak akan menghendaki itu. Jadi dulu kayak gitu. Lebaran tahun kemarin, waktu saya di jalan itu. Di tol, nyampe di tol mana itu, Cirebon kalau nggak salah ya. Tanya di luar konteks Kang Mbah Joyo, kenapa bulan puasa si Otong sering bangun? Kenapa ya? Mungkin karena lapar, Mbah. Jadi kalau lapar, misalkan kita ini lapar nih, nah kita kan kalau buat tidur kan nggak bisa, tuh harus bangun. Nah si Otong mungkin juga sama, Mbah. Begitu ya Allah. Kalau lapar Habibana Adi tiada derita, masalah antum kemana aja Beb. Ya subhanallah. Ya biarin aja Mbak Nur, udah biarin aja. Karena lapar itu Mbak Joyo ya. Iya itu tahun kemarin itu saya baru ingat itu, bisa dikonfirmasi lah ke Habib Alkemi atau King Kong Halim atau Fakur Rokobah ataupun yang lain ya, yang saat itu ada itu, bisa dikonfirmasi itu. Jadi ngajak saya, terus ngajak Gus Hasan,
terus teman-teman yang lain yang sekiranya itu bisa baca kitab, terus kita sudah konfirmasi ke apa namanya, kepolisian, keamanan, cina. Untuk maju ke Rabita Alawiyah tuh ngapain? Itu sama aja dengan menjongoskan diri, menurut saya ya. Terus juga nggak ada jaminan ketika memang mereka tidak punya data, lalu kemudian mereka akan taslim dengan hasil dari ini. Nggak bisa, nggak ada. Kadang-kadang sombong itu perlu untuk menghantam orang yang takabur. Ya betul. Kang Muslihan ini cukup lawan Bang Teja aja debatnya kalau Korimah. Ya. Tiba ada. Tadi ya. Jadi gitu. Semalam KB Muhammad nongol di akhir live sambian. Terus gimana Mbak? Ya nggak tahu itu ya. Nggak tahu itu kenapa itu. Jadi begitu dari bagaimana fenomena yang saya alami, bagaimana saya itu diajak Mas Kori untuk apa namanya datang ke Rabita Alawiyah itu ngapain? Justru sekarang kan malah Mas Korinya itu yang mendatangi Rabita Alawiyah, Habib-habibnya lah. Kalau mendatangi Rabita Alawiyah mah enggak begitu ya. Nggak jawab saya tanya. Ya mungkin beliau sibuk Mbak. Oke. Terus coba kita simak ya bagaimana statement yang disampaikan oleh berpelukan sama Aventador. Allah mirip Teletubbies ya. Masya Allah keren dong Kang Adi. Ya lanjut. Pagi-pagi nginjek sesuatu. Lihat kamu versi tua. Cuma lawan Sayyid Kori. Saya ketawa aja. Saya lihat YouTube-nya Kiai Imad. Jadi Sayyid Kori, permintaannya Kiai Imad. Itu kalau mau debat dengan Kiai Imad, siapapun yang mau debat dengan Kiai Imad dilayani. Siapapun itu. Entah itu Sayyid Kori atau siapapun. Ya. Tapi harus mempunyai, Mama Sayyid Kori mewakili Pak Alawi, harus memiliki surat tugas dari Robito. Ya. Ya, bagaimana pendapat Anda? Nanti saya jelasin. Lah, Sayyid Kori juga itu ngeyel, juga Kiai. Pada Kiai nggak memiliki permintaan, harus memiliki syarat. Oh begitu, Mas Korinya ya. Boleh lah, boleh. Siap, Mas Makassar, yang Makassar. Tapi Kiai Imad belum menanggapi masalah ini. Oke, saya tanggapi Kiai Imad. Maaf Sayyid Kori. Maaf. Bukan saya meroting. Mbah. Kalau manggilnya jangan Said, itu namanya penghinaan, Mbah. Fitnah itu namanya, Mbah. Masa haplogrup apa L ya? L. L itu Bangladesh. Al-Bangali. Masa? Nah, L ya, Kang Boris ya. Jangan dipanggil Said, Mbak, panggil Tengku aja begitu. Masa Said haplogrup L begitu? Itu sama saja seperti menganggap haplogrup G dengan panggilan Said Bahar bin Smith gitu. Enggak enak. Ya begitu Beb Adi ya. Kalau antum kan J1, subhanallah Beb Adi ya. Nah, la ilaha illallah lontong cina. Linglung bisa juga kan. Tadi nganjuk siap Kang Johari Umar ya. Terima kasih lanjut. Lucu. Lucu Mbak, lucu. Ya, karena lucu Anda itulah saya jadi bikin gitu. Cina. Anda meminta syarat pada Kiai Imad. Itu salah. Jadi Kori salah gitu ya, Mas Kori salah ya. Oke, Mas Kori salah. Oke. Sebab apa? Kiai Imad itu rakyat Indonesia yang berhak memiliki hak sebagai rakyat Indonesia untuk memerangi oknum-oknum siapapun itu yang merusak persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Siapapun itu yang merusak, siapapun berhak menyuarakan dan menuntut dan menanyakan. Lewat jalur hukum boleh, lewat menyampaikan pendapat, lewat itu juga boleh. Jadi mau meneliti nasabnya Pak Alawi, itu juga boleh. Jadi tidak ada syarat. Tidak ada syarat. Jadi Imam itu sudah benar secara prosedur aturan hukum, baik negara maupun agama.
Karena apa? Kiai Imad meneliti ada Ya. sebab musabab. Karena oknum Mbah Alawi. Tapi banyak Mbah oknumnya Mbah. Nggak cuma 1-2 itu, banyak ngebuadak itu. Apalagi kalau dikumpulin itu Mbah. Terus? Yang sudah merusak persatuan, yaitu oknum Mbah Alawi membuat opini-opini dengan berbagai cara. Nusantara Jaya, jangan-jangan yang bikin grup Ki Imad di Banten kayak kalah karena emang si Korinya ada di situ. Ya iyalah, dia nurutin apa yang menjadi pertanyaannya. Siapa Balawi dia turutin. Kalau pertanyaan kita nggak satu pun yang kejawab kan. Pura-pura bego lagi. Terus ngebukain WA-nya lagi. Itu kan yang bikin seolah-olah kalah ya seperti itu. Terus yang ngasih tahu misalkan bacaannya siapa namanya Ustadz Qurtubi Jailani bahwa bacaannya salah itu saya. Lihat aja di share-nya langsung itu. Saya kasih tahu, tunggu, lihat tuh bacaannya salah nih. Coba ulangi lagi tuh. Dia bacanya kayak gimana? Nah, saya kasih tahu itu. Salah, harusnya gimana? Ya harusnya begini dan begini. Lalu dia tunggu gitu. Karena kan Korinya bisa bacot, saya kan nggak bisa bacot gitu, saudara. Bacanya dia aja nggak ngerti, makanya ya Allah boro-boro ngelawan Kiai Imad, Allah astagfirullah, begitu loh. Kori seperti Sikabayan, subhanallah habibana ratu bagus, subhanallah, Sikabayan ya, Sikabayan masuk masuk kota. Boleh. Lanjut. Lekan NU dan mengeklaim pendirinya juga Mbah Alawi, Torekot juga Mbah Alawi, bahkan makam-makam, bahkan mengaku nasab paling mulia. Ya, ada di kitabnya Mbak. Permasalahannya banyak sekali. Mengaku kalau tidak menghormati Habib, beragamanya tidak sah. Itu sah rakyat Indonesia siapapun, bukan Kiai Imad saja, semua menanyakan boleh. Bahkan menuntut negara tentang kewarganegaraan itu sah tanpa syarat. Nah, bedanya dengan Kori, karena Kori mengeklaim, Kori mengakui dirinya berpihak pada Mbah Alawi dan akan membela Mbah Alawi dan menisbat nasab Mbah Alawi, istilahnya jadi pengacara. Kan pengacara. Jadi pengacara itu kan yang memiliki keahlian dalam membela kliennya begitu. Misalkan nih ada seseorang yang punya masalah si A, masalah dengan si B. Oh ya Mas Oktiva, oke siap, terima kasih ini. Siapa sudah mengingatkan Kang Adisa ya, Mas Oktiva, oke Mas Oktiva. Jadi katakanlah ada seseorang yang ketika dia berhadapan dengan suatu dalam mempermasalahkan apapun. Nah kebetulan ada nih seseorang pengacara. Kan nggak ujuk-ujuk, nggak tiba-tiba ini seorang pengacara itu seorang pengacara itu langsung bisa membelanya si A atau si B yang sedang dalam permasalahan. Nah, tetapi tinggal aduh saya lupa itu istilahnya. Surat Mbak yang biasa tuh. Surat SK lah ya, ya situlah saya lupa namanya, bukan berita acara, kayak perwakilan tuh surat kuasa itu Kang Evil Corp ya, ada surat kuasa bahwasanya si pengacara ini bisa maju sebagai pembela atau sebagai orang yang mendapatkan kekuasaan, mendapat kuasa dari orang yang bermasalah ini, sehingga dia bisa ngomong, bisa menjelaskan, dan seterusnya lah. Namanya di sini sedang dijelaskan oleh Mbah Dowi. Bukan perwakilan, ini surat kuasa. Ya artinya, kalaulah memang yang bermasalah sekarang ini adalah Balawi, dan Balawi ini ingin membela nasabnya, tetapi dari mereka itu tidak ada yang maju begitu. Kemudian ada seseorang yaitu Kori atau Oktiva itu siap untuk membela Balawi, kemudian menghadapi Kiai Imad.
Ya kan nggak bisa begitu, Bos. Kalaulah Qori ini Balawi, bisa langsung berhadapan dengan Kiai Imad. Nah, tapi kalau Qori bukan Balawi, dan haplogrupnya itu L, nah, kemudian dia ingin bela Balawi, ya harus dapat surat kuasa dulu, begitu. Harus mendapatkan kuasa dulu, surat kuasa dulu dari RA-nya, baru bisa berhadapan dengan Kiai Imad. Nah, itulah logika sederhana ya. Logika sederhana yang harus dimiliki oleh setiap orang untuk memahami permasalahan ini. Begitu. Jadi meskipun mau mensyaratkan bagaimanapun, sorry, itu nggak ngefek. Karena nanti akan diilustrasikan oleh Mbah Dowi. Pakai surat kuasa dari RA benar. Nah, yes, begitu. Sorry, hubudunya. Oh, jangan begitu, Kang Haji Syafi'i. Kalau hubudunya, saya juga hubudunya. Hubu HP, begitu kan. Hubu istri, begitu ya. Jangan begitu. Benar nggak ini? Mbah Joyo ini. Backgroundnya apa sih? Saya nggak tahu, Kang Zero. Kalau saya kan sudah ini, punya ijazah LC, begitu kan. Kata Mbah Dewi itu, ya Allah. Jadi sudah ada legitimasi begitu dari Hadramut. Subhanallah. Salam dari Aladin. Subhanallah, doa ibu ya. Alaihissalam. Ada Aladin segala ini. Alhamdulillah maksum Tuhan hadir, boleh. Terima kasih ya. Aduh, nggak ngapa kali Kang mau ucup ya. Pembela bahasa, belajar sejarah. Terus. Ada ampun. Enggak. Dan dunia hukum, Anda sebagai pembela, Kiai Imad sebagai penuntut. Jadi tidak butuh syarat. Seorang penuntut hanya butuh barang bukti dari kitab-kitab dari aturan mazhab. Cuman itu dong kan? Kiai Imad penuntut. Atau masuk kategorinya itu penuntut. Yang namanya penuntut itu nggak butuh syarat ini, itu syarat ini, itu. Nggak butuh syarat ini, itu syarat ini, itu. Tetapi yang namanya penuntut itu udah tunjukkan saja barang bukti. Tunjukkan saja barang bukti. Ini roh ing dalu ngomong apa sih, diem lah enak cenah. Lihat tuh ludah muncrat semua. Ya, kamu ngapain di sini, Bin? Saya juga tidak meminta kepada Anda, Kibin atau Kabib, untuk hadir di sini. Anda ngerti bahasa manusia kan? Kalau ngerti bahasa manusia, tentunya paham dengan apa yang saya sampaikan. Kecuali kalau Anda ini jin, begitu kan? Kecuali kalau Anda ini iblis, begitu. Nggak bakalan ngerti dengan apa yang saya sampaikan, gitu, Bin, ya. Bin atau Bib ini? Bin, Bib, sama lah. Ya. Ya hanya sekedar ini, hanya sekedar meminta bukti, menuntut bukti, buktinya mana, begitu. Alah, bib, ya Allah, bib atau bin, bin bib lah. Udah, majikanmu itu, atau anda sebagai cucu ini, Fagihil Mugaddam mungkin ya. Minta aja itu data sezamannya, ya. Subhanallah, masallah, jazakallah khair Kang Hawe ya. Jangan darah tinggi lah, kita santai saja. Bulan puasa begitu kan. Ini pengen ngerokok juga saya hasilnya ya. Pengen ngerokok ini, aduh, masya Allah, cuman belum waktunya sih ya. Aduh, ini pengen rokok ini. Cuman belum jamnya ya. Ya Allah, nggak enak juga ini. Ya, jangan seka ya. Aduh, gimana ini? Nah, kalau cucunya nggak perlu SK loh, iya. Kalau Habibnya atau cucunya Fagihil Mugaddam nggak perlu SK. Karena yang berkepentingan kan dia begitu. Ya, ya Bin ya. Ya Allah Bin atau Beb, ya Allah Beb, masalah Beb. Selamatkanlah nasabmu Beb, Bin. Sama aja itu, lanjut. Ganggu aja. Bahkan Anda sebagai pengacara ibaratnya, itu harus punya legalitas, harus robito, semuanya robito ke alwi, meminta Anda dan memberikan surat tugas.
Masalah. Itu pun berjangka dengan jangka waktu atau menyerahkan, betul. Karena Anda bukan Pak Lawi. Apakah kamu Pak Lawi? Apakah kamu Habib? Anda itu kan. Ya kecuali memang beliaunya Habib, Mbak. Korinya Habib, ya baru itu nggak membutuhkan SK. Tapi karena Mas Korinya itu bukan Habib, haplogrupnya saja beda, L, begitu kan. Jadi ya tetap membutuhkan SK, begitu. Ya, lanjut. Nah. Pembela. Kalau Anda sebagai YouTuber saja, itu nggak penting. Silakan Anda jawab pertanyaan atau Anda teliti bukunya Kiai Imad. Kamu sampaikan tentang tesisnya Kiai. Bukunya Kiai Imad itu sudah diedarkan. Iya. Beli dong. Belilah. Kamu teliti. Keseluruhan dengan ini, nah, sebagai panduan Anda membuat buku juga. Buku antitesis Kiai Imad gagal dalam penggagalan nasab Alawi gitu loh. Kalau Anda memposisikan pembela, Anda ngomong sama Kiai Imad begitu, Anda diketawain orang. Wah ya, diketawain orang, makanya ketawa semua dong. Ya, semuanya harus ketawa, begitu. Zis, Boneng, oh ya begitulah. Kalau kalau otaknya Kabib atau otaknya Kibin ketika dia itu tidak mampu untuk menjawab apa yang dituntut kepadanya, maka pasti dia akan fisik, pasti menyerang fisik. Kayak kemarin begitu kan. Nah, kan CK tuh. Mana punya otak? Masya Allah, astagfirullahaladzim. Masya Allah, astagfirullah. Ini saya sudah istighfar ini ya. Saya udah istighfar. Astagfirullahaladzim, beb. Al-Yahudi, Al-Askenazi, ya Habib ini. Udah, namanya jangan sok ini. Namanya jangan sok bahasa Jawa. Ana tahu bahwa antum itu adalah Habib. Begitu. Ya. Karena lidah itu masalah, subhanallah, masalah. Iya. La ilaha illallah. Fisik Kibin itu nggak tahu Kibin, nggak tahu Habib itu. Habibana, jejak kaki itu ya. Jangankan Kibin, Habibnya aja belum. Ini kata Habibana, Ratu bagus. Subhanallah, masalah. Kan ingat kan bagaimana Mas Kori itu menyampaikan, Balawi jahanam gitu kan. Saya setidak cocok apapun dengan Balawi, saya tidak mengatakan Balawi jahanam. Nah sekarang ini Mas Kori berada di barisannya Habib. Itu kalau saya ya, waduh malu saya itu, muka saya ditaruh di mana itu ya. Ya Allah, ini udah mah bilang jahanam sekarang jadi bersahabatan. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Udah daripada bikin ini panas ya. Biarin. Subhanallah, ini ya Habibana. Habib Rahing Dalu, ini nggak tahu Kibin, nggak tahu Habib itu ya. Ya ini silakan di komentari aja itu oleh teman-teman ya. Nggak usah cenaga, Kang Densi nggak usah. Kita lanjut saja. Yang biarkan anjing menggonggong itu gimana? Biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Itu. Lanjut. Dulu sistem administrasi, advokat bela seenaknya sendiri tanpa izin, tidak memberikan SK, tidak diberikan SK, harus. Berarti kan makanya saya ngomong, saya itu ketawa, Pak Alawi ini bukan ngebut omon-omon, berarti lapor dengan pembela pengacara, ya ditandatangani, kemudian baru proses. Anda proses sebagai pembela resmi, gitu loh. Kamu baru punya antitesis, gitu loh. Ini lucu, Imad diminta. Maaf bro, saya ini bukan berbicara pihak siapa-siapa, tapi saya berbicara tentang pihak aturan. Ya, aturan. Umpama kamu minta bantuan pengacara, maka harus menandatangani hitam di atas putih bahwa kamu memang betul-betul ditunjuk sebagai seorang pengacara untuk membela
oknum ini gitu. Kan jelas itu. Tanya dong, di pengacara atau apa? Ya, harusnya nanya tuh ke pengacara. Ini barangkali dari teman-teman itu ada yang jadi pengacara gitu ya. Apakah prosesnya seperti itu? Artinya dari apa yang saya gambarkan tadi, ketika seseorang si A memiliki suatu permasalahan dengan si B. Nah, lalu ada seorang pengacara. Apakah kemudian ujuk-ujuk tiba-tiba seorang pengacara itu bisa mengatasnamakan dirinya untuk mewakili ya, untuk mewakili si A misalkan untuk berhadapan dengan si B? Ya kan nggak bisa begitu. Jadi si B ngapain si B ini yang dituntut ini, yang penuntut ya, yang penuntut ini si B. Kamu nggak bisa. Saya ini bisa jadi pengacara misalkan. Saya bisa mewakilkan dari si A. Tapi saya mensyaratkan si B itu harus begini, dan begini. Ya nggak bisa, bos. La ilaha illallah. Fiku. Ya terserah lah, mau ke apa lah. Udah amat saya mah. Terus. Bahwa ini gak alami yang diinjak-injak. Saya ketawa ini. Kami itu ngebongkori berdasarkan apa, bagaimana aturannya, dan kemudian menuntutnya ke wilayah mana? Ke wilayah hukum negara atau wilayah mana? Atau cuma cerita-cerita gede dulu seperti Zaini, Rumai dan lain sebagainya, kan lucu. Kalau kita lihat dari Gemolong sampai Sumber Lawang 12 km itu tidak ada masjid yang itu loh. Nah, apalagi keluar itu di YouTube. Saya juga minta syarat dengan Kiai Iman. Saya coba meluruskan. Ya kalau nggak percaya tanya aja. Ya nanti aja, masih lama ini, masih sejam berapa, 34 jam, masih lama. Jam 6 lebih, 6:04. Terus pengacara sama tanya pengacara tanya masalah saja biasa. Enak aja ya, seumpama gini. Ada orang dituduh. Seandainya si Kori mendapatkan dari RA ke Haji Imaduddin, tetap konfirmasi ke RA, Lawong sama-sama pembohong. Ini gimana maksudnya ini, Mbak Inggit Fatimatu Zahra? Saya nggak ngerti maksudnya bagaimana ini. Kori dapat surat dari RA, kemudian ke Imad konfirmasi ke RA. Gimana sih? Waduh, statementnya gimana sih? Bingung saya ini, memahaminya ya. Allah, Kang Zain Ahmad Banjarmasin hampir berbuka. Masya Allah, di sini belum. Masih lama ini, 1 jam kurang, 34 jam lah. Begitu, ada surat mandat dan kuasa ya. Itu Mbak Inggit, pakai D. Terus? Ya, dituntut. Karena mencuri atau apa, sudah sidang di pengadilan, sudah secara hukum, dituntut dengan barang bukti ini nih. Kamu nyolot seenaknya sendiri, kemudian marah-marah, kamu justru terkena kasus. Allah. Nah, ada kecuali Anda berbicara ini membela, itu atas dasarnya apa, kasusnya apa? Gitu. Seumpama. Ya, apa mbak? Advokat, atau pengacara, atau LBH, lembaga bantuan hukum. Ya, ini ada lembaga bantuan hukum. LBH nggak ada. Apakah benar Kori mendapatkan mandat dari RA? Itu yang menawarkan diri itu. Benar. Seandainya si Kori dapat mandat dari RA, Kiai Haji Imaduddin konfirmasi ke RA soal harus sama pembohong. Maksudnya? Ya kan Kori ini bohong, itu juga harus benar-benar konfirmasi lagi, takutnya nanti RA-nya bukan dari saya, ngeles. Oh gitu, tetap. Oke, siap Mbak Inggit ya. Kamu salah versi. Oke, lanjut. Belum buka ini. Atau seumpama bisnis ekonomi di LKI, lembaga bantuan hukum konsumen kan ada. Karena konsumen yang tertani atau konsumen yang dirugikan menuntut itu bisa apa enggak?
Anda membela orang yang dituntut tanpa dasar Anda minta bantuan. Itu ada loh aturannya. Gimana? Harus ada surat tugasnya. Ulangi. Bantuan. Anda membela menuntut kata petani ini ILKI lembaga bantuan hukum Ini konsumen kita mulai ya. karena konsumen yang tertani Konsumen. atau konsumen yang dirugikan. Apa sih bukan konsumen bahasanya itu? Apa namanya? Kalau pengacara itu sama apa itu? Ininya? Pengacara. Klien. Sama ya? Konsumen. Sama ya? Mbak, klien mbak, bukan konsumen mbak. Klien, bukan mitra, klien. Sama ya, oke siap. Nah, terus. Menuntut itu bisa apa enggak? Anda membela orang yang dituntut tanpa dasar Anda minta bantuan. Itu ada loh aturannya. Ya. Harus ada surat tugasnya. Baik LSM, baik organisasi, baik apa. Makanya saya menganjurkan pada teman-teman ya main-main ke kantor Kesbanpol, coba konsultasi. Kan di situ ada pembinaan di Kesbanpol organisasi. Ini organisasi bisa begini. Nanti organisasi itu dapat biaya begini, subsidi dari pemerintah atau bagaimana kan itu ada. Ini kan lucu. Saya ajur. Siap, Kang Bali Petualang ya. Yang makan buah si Malakama menurut saya. Siapa mbak? Itu Robito. Oh Robito mbak. Robito tidak ketawa pak. Maaf, ini sebelum terlanjut, ya silakan dilanjutkan. Saya mendukung. Tapi saya mendukung dalam arti ini sebagai sarana penelitian, sebagai sarana mahabbah kita kepada Rasulullah SAW bahwa agama itu bukan klaim-klaiman, bahwa agama itu adalah petunjuk dari Allah. Ya. Jadi agama itu adalah petunjuk dari Allah, bukan klaim.